Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Malam turun seperti kain hitam basah yang menutupi desa Karangrejo ketika Raka menginjakan kaki di halaman rumah peninggalan ayahnya. Udara dingin menyelinap di sela pepohonan bambu, membawa aroma tanah lembab bercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Rumah kayu itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan 5 tahun lalu. Tua, sunyi, dan tampak rapuh, seperti menyimpan rahasia yang terlalu lama dikubur. Di belakang rumah berdiri deretan kandang burung berukuran besar. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding masa kecilnya dahulu. Besi-besi kandang tampak berkarat, tetapi anehnya selalu bersih seolah ada yang rajin merawatnya setiap malam. Puluhan lampu minyak menggantung di atas kandang, memantulkan cahaya kuning redup seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Raka menelan ludah. Suara burung terdengar bersahutan, namun semakin lama ia mendengarkan, semakin aneh bunyinya. Kicauan itu tidak terdengar seperti suara hewan. Nadanya naik turun menyerupai tangisan manusia yang ditahan. Kadang lirih, kadang melengking pendek seperti seseorang yang sedang kesakitan. Bulu kuduk Raka berdiri. Ia teringat ucapan ibunya beberapa jam sebelumnya di telepon. Ayahmu meninggal mendadak di kandang belakang. Jangan datang terlalu malam. Sayangnya, bus terakhir membuatnya tiba setelah matahari tenggelam. Kini ia berdiri sendirian ditemani suara burung yang membuat dadanya terasa sesak. Pintu rumah terbuka perlahan. Ibunya muncul dengan wajah pucat. Mata perempuan tua itu cekung seperti sudah lama tidak tidur nyenyak. "Kamu akhirnya pulang," ucapnya pelan. Raka memeluk ibunya sebentar sebelum masuk ke rumah. Bagian dalam terasa dingin meski semua jendela tertutup. Foto ayahnya tergantung di ruang tengah dengan bingkai hitam sederhana. Lilin kecil menyala di depannya. "Ayah sakit apa sebenarnya?" tanya Raka. Ibunya diam cukup lama. "Katanya serangan jantung." Katanya, perempuan itu menunduk. Warga menemukan tubuhnya dekat kandang paling ujung. Wajah ayahmu seperti orang ketakutan. Angin malam berembus dari celah dinding kayu. Lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan panjang di lantai. Suasana itu membuat tempat tersebut seperti perut makhluk besar yang sedang bernafas pelan dalam gelap. Raka mencoba mengalihkan pikirannya. "Peternakan kita sekarang besar sekali." Ibunya langsung menatap tajam. "Jangan pergi ke kandang belakang setelah tengah malam." Kalimat itu keluar cepat, nyaris berbisik. Raka mengernyit. Memangnya kenapa? Belum sempat ibunya menjawab, suara burung mendadak terdengar sangat keras dari luar. Bukan sekedar kicauan biasa, suara itu seperti 100 orang menangis bersamaan di dalam ruang sempit. Raka spontan menoleh ke jendela. Siluet kandang terlihat samar di balik kabut malam. Lalu, ia melihat sesuatu berdiri di dekat kandang paling ujung. Sosok tinggi kurus dengan tubuh membungkuk, diam, tidak bergerak. Raka buru-buru membuka pintu depan dan melangkah keluar. "Halo?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Langkahnya mendekati kandang perlahan. Rumput basah menyentuh ujung celananya. Semakin dekat, suara burung semakin menusuk telinga. Rasanya seperti mendengar orang merintih tepat di samping kepala. Tiba-tiba, semua burung diam bersamaan. Sunyi. Sunyi itu terasa ganjil seperti dunia berhenti bernafas beberapa detik. Raka berdiri tepat di depan kandang paling ujung. Kosong, tak ada siapapun.
Namun bau amis tercium sangat kuat dari dalam. Saat ia menyorot bagian bawah kandang menggunakan senter ponselnya, nafasnya tercekak. Ada bekas goresan panjang di tanah, mirip seseorang diseret ke bawah kandang. Belum hilang rasa terkejutnya, seekor burung hitam tiba-tiba hinggap tepat di atas kandang. Matanya bulat besar menatap lurus ke arah Raka. Lalu, burung itu membuka paruhnya perlahan, dan dengan suara serak menyerupai manusia tua, makhluk itu berbisik, "Pergi sebelum kamu jadi pengganti berikutnya." Raka mundur beberapa langkah hingga tumitnya menghantam batu di halaman. Dadanya berdegup keras seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Burung hitam di atas kandang masih menatap lurus ke arahnya. Mata makhluk itu memantulkan cahaya lampu minyak dengan kilau merah samar, mirip bara yang belum sepenuhnya padam. Angin malam berembus dingin melewati sela pohon bambu. Daun-daun bergesekan menimbulkan suara lirih seperti bisikan banyak mulut di kejauhan. Raka memaksa dirinya tetap tenang. Itu cuma burung, gumamnya pelan meski tenggorokannya terasa kering. Namun logikanya mulai goyah. Tidak mungkin seekor hewan mampu berbicara sejelas tadi. Kalimat itu terdengar patah dan serak, tetapi sangat jelas untuk dianggap khayalan. Saat Raka melangkah mendekat, burung tersebut mendadak mengepakkan sayap lalu terbang ke arah pepohonan belakang. Dalam hitungan detik, tubuh hitamnya lenyap di telan kabut. Suasana kembali sunyi. Hanya terdengar bunyi rantai kandang yang bergoyang pelan diterpa angin. "Raka!" Suara ibunya terdengar dari teras. "Kembali masuk." Nada bicaranya bukan sekedar khawatir, ada ketakutan yang terasa nyata di balik setiap kata. Raka akhirnya berjalan masuk sambil terus melirik kandang paling ujung. Perasaannya tidak nyaman. Tempat itu seperti lubang gelap di tengah halaman, seakan menyembunyikan sesuatu yang sedang menunggu. Begitu pintu rumah ditutup, ibunya langsung menguncinya rapat. "Kamu lihat apa di luar?" tanyanya cepat. Raka ragu menjawab. Ada burung hitam. Wajah perempuan itu mendadak pucat. Burung bermata merah? Raka mengangguk pelan. Ibunya mundur satu langkah sambil memegang sisi meja agar tubuhnya tidak jatuh. "Kenapa?" tanya Raka. Perempuan tua itu tidak segera menjawab. Tatapannya kosong seperti seseorang yang baru mengingat mimpi buruk lama. "Dulu ayahmu pernah bilang, kalau burung itu muncul, berarti ada yang akan diambil." Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa makin dingin. Raka mencoba berpikir masuk akal. Mungkin ibu terlalu takut sejak ayah meninggal. Ayahmu juga awalnya berpikir begitu. Jawaban itu langsung mematahkan ucapan Raka. Lampu minyak di ruang tengah berkedip pelan. Bayangan mereka bergerak di dinding seperti sosok lain yang diam-diam mengawasi pembicaraan. Ibunya lalu mengambil teko tua dan menuang teh hangat ke dalam gelas kecil. Tangannya gemetar sampai sebagian air tumpah ke meja. Dulu peternakan ini hampir bangkrut. Burung banyak mati. Utang menumpuk. Ayahmu sampai sering pergi malam-malam ke hutan belakang desa. Raka mendengarkan tanpa menyela. Setelah itu semuanya berubah. Burung mulai berkembang biak cepat. Pembeli datang dari kota. Uang terus mengalir. Bukannya itu bagus? Ibunya mengangkat wajah. Sejak saat itu suara burung mulai berubah. Raka terdiam. Ia teringat bunyi tangisan tadi. Semakin dipikirkan semakin terasa tidak wajar. Suaranya seperti campuran ratapan manusia dan kicauan hewan. Warga desa tahu soal ini. Tidak ada yang berani bicara. Kenapa? Satu orang pernah mencoba membakar kandang belakang. Perempuan itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Besok paginya dia ditemukan gantung diri di pohon bambu. Suasana mendadak sempit, dinding rumah seperti bergerak mendekat perlahan. Raka meneguk tehnya cepat, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang merambat di dada. Tiba-tiba, tok! Suara benturan terdengar dari jendela belakang. Raka dan ibunya langsung menoleh bersamaan. Tok, tok, tok. Bunyinya pelan tetapi cukup membuat jantung berdebar.
Raka berdiri lalu mendekati jendela perlahan. Tirai tua bergerak tertiup angin malam. Dengan nafas tertahan, ia membuka sedikit kain penutup itu. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun, tepat ketika ia hendak menutup tirai kembali, sesuatu muncul dari bawah. Sebuah wajah. Pucat, keriput, dengan mata melotot tanpa kelopak. Raka melonjak mundur. Makhluk itu tersenyum tipis sebelum menghilang ke bawah. Ibunya menjerit pelan. "Itu dia," bisiknya gemetar. "Siapa?" Perempuan itu menangis lirih sambil memegang kepala. "Orang dulu yang mengajari ayahmu pesugihan." Belum sempat Raka bertanya lagi, suara burung mendadak menggema dari seluruh kandang belakang. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Bukan lagi seperti tangisan, melainkan jeritan banyak orang yang sedang meminta tolong. Jeritan dari arah kandang mengguncang malam seperti suara orang tenggelam di dasar sumur gelap. Raka berdiri membeku di tengah ruang tamu. Tenggorokannya kerasa tercekak. Bunyi itu terlalu jelas untuk disebut suara burung biasa. Ada nada putus asa di dalamnya, seperti banyak manusia sedang memohon agar dibebaskan. Ibunya duduk lemas di lantai sambil menutup telinga. "Jangan keluar," ucap perempuan itu lirih. "Apapun yang terjadi, jangan lihat kandang malam ini." Namun rasa takut bercampur penasaran sudah terlanjur memenuhi kepala Raka. Kalimat demi kalimat yang didengarnya sejak datang ke rumah itu terasa seperti potongan teka-teki yang belum utuh. Kematian ayahnya, burung hitam bermata merah, wajah tua di jendela, semuanya seperti rantai yang saling terhubung. Jeritan di luar perlahan berubah menjadi kicauan nyaring, lalu mendadak sunyi. Kesunyian itu terasa lebih menyeramkan daripada suara tadi, seperti hutan yang tiba-tiba diam sebelum badai datang. Raka menatap ibunya. "Aku cuma mau lihat sebentar." "Raka!" Tetapi pemuda itu sudah mengambil senter dan melangkah menuju pintu belakang. Kayu tua berderit ketika dibuka. Angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa aroma amis bercampur bau tanah basah. Kabut turun lebih tebal dibanding sebelumnya. Lampu minyak di dekat kandang terlihat samar seperti kunang-kunang redup di tengah rawa. Langkah Raka pelan. Rumput basah terasa dingin di telapak kaki. Suasana belakang rumah berubah aneh. Tempat itu tidak lagi terasa seperti peternakan, melainkan lorong panjang menuju sesuatu yang buruk. Deretan kandang berdiri membisu, sementara burung-burung di dalamnya diam tanpa suara. 1000 mata kecil memandang ke arah Raka bersamaan. Tatapan itu membuat tengkuknya merinding. Ia menyorot kandang satu persatu menggunakan senter. Sebagian besar berisi burung murai, kacer, dan cucak hijau. Namun, semakin dekat ke ujung halaman, bentuk burung di dalam kandang mulai terlihat ganjil. Ada yang bulunya rontok sebagian, ada yang lehernya terlalu panjang. Bahkan seekor burung putih tampak memiliki kuku menyerupai jari manusia. Raka menghentikan langkah. Nafasnya mulai berat. Tiba-tiba terdengar bunyi lirih dari kandang paling ujung. "Raka!" Suara itu pelan sekali, seperti bisikan orang sakit. Tubuh Raka menegang. "Itu siapa?" Tidak ada jawaban. Ia mendekat perlahan sambil mengangkat senter. Cahaya kuning menembus sela besi kandang. Kosong. Hanya ada ranting-ranting kering dan wadah air berlumut. Raka menghembuskan nafas panjang. Mungkin pikirannya mulai kacau. Namun tepat ketika ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. "Keluarkan aku." Kini lebih jelas. Raka menembeku. Suara tersebut berasal dari bawah kandang. Dengan tangan gemetar, ia menunduk perlahan, lalu mengarahkan senter ke tanah. Matanya langsung membelalak. Di bawah kandang terdapat lubang besar yang tertutup papan kayu tua. Dari sela-sela papan, muncul jari manusia yang kurus pucat, bergerak pelan seperti cacing keluar dari lumpur. Raka spontan mundur. Jari itu mengetuk tanah beberapa kali. Tok, tok, tok. "Tolong!" Suara serak kembali terdengar. Belum sempat Raka bergerak, seluruh burung di kandang mendadak mengepak liar. Suaranya riuh seperti badai mengamuk di ruangan sempit. Lampu minyak bergoyang keras. Kabut bergerak cepat di antara kandang.
Lalu sosok tinggi muncul dari balik gelap. Orang tua yang tadi terlihat di jendela kini berdiri sekitar 5 meter di depan Raka. Tubuhnya sangat kurus hingga tulangnya menonjol di balik kulit kusam. Rambut putih panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun matanya hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya perlahan melebar. Anak Darso akhirnya pulang juga, katanya dengan suara berat seperti sajik digesek batu. Raka mundur beberapa langkah. "Kau siapa?" Orang tua itu tertawa kecil, suaranya mirip burung gagak sedang berebut bangkai. "Ayahmu tidak pernah cerita." Kabut bergerak mengelilingi tubuhnya seperti asap hidup. "Aku yang membuat keluargamu kaya." Jantung Raka berdetak semakin cepat. "Apa maksudmu?" Orang tua itu mengangkat tangan kurusnya ke arah kandang. Burung-burung ini bukan sekedar peliharaan. Tiba-tiba seekor burung hitam hinggap di bahunya. Makhluk itu membuka paruh lalu mengeluarkan suara tangisan bayi. Raka merasakan kakinya melemas. Orang tua itu tersenyum semakin lebar. "Setiap suara yang kau dengar berasal dari jiwa yang belum tenang." Angin malam mendadak berputar kuat. Papan kayu di bawah kandang bergeser sedikit dengan bunyi berderak panjang. Dari dalam lubang, terdengar suara banyak orang menangis bersamaan. Suara tangisan dari bawah kandang mengalun seperti ombak kotor yang menghantam telinga tanpa henti. Raka berdiri kaku di depan lubang gelap itu. Dadanya naik turun cepat. Bau busuk mulai menyebar dari selap papan kayu, mirip bangkai yang dibiarkan membusuk berhari-hari di bawah hujan. Orang tua di hadapannya masih tersenyum. Wajah keriputnya tampak menyeramkan di bawah cahaya minyak yang bergoyang di terpa angin. Bayangannya memanjang di tanah seperti akar pohon mati. "Kau dengar itu?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Tangannya menggenggam senter erat sampai jemarinya terasa nyeri. "Itu suara orang-orang yang membantu keluargamu menjadi kaya." Kalimat itu membuat tengkuk Raka dingin. "Apa maksudmu?" ucapnya tertahan. Orang tua itu berjalan perlahan mendekati kandang. Kakinya menyeret tanah basah hingga menimbulkan suara lirih seperti kain diseret di lantai. Burung-burung di sekitar kandang mulai bergerak gelisah. Sayap mereka mengepak pelan seolah memahami pembicaraan tersebut. Lalu, tanya Raka. Pria tua itu tertawa pendek. "Ayahmu dulu datang kepadaku dalam keadaan miskin. Utang menumpuk, peternakan hampir hancur. Dia rela melakukan apa saja agar usahanya hidup kembali." Burung-burung di sekitar kandang mulai bergerak gelisah. Sayap mereka mengepak pelan seolah memahami pembicaraan tersebut. Lalu, tanya Raka. Pria tua itu tertawa pendek. "Ayahmu membuat perjanjian." Kabut bergerak semakin tebal mengelilingi kandang belakang. Udara malam terasa berat seperti dipenuhi asap tak terlihat. "Perjanjian apa?" ucap Raka. "Nyawa ditukar keberuntungan." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam kepala Raka. Ia menatap lubang di bawah kandang. Suara tangisan masih terdengar samar dari dalam sana. "Tidak mungkin," gumamnya. Orang tua itu mengangkat tangan kurusnya. "Setiap burung di tempat ini memiliki isi." Raka mengernyik. "Isi? Jiwa manusia." Kalimat tersebut membuat perut Raka terasa mual. Angin malam mendadak bertiup lebih kencang. Lampu minyak padam satu persatu hingga halaman belakang hanya diirami cahaya senter di tangan Raka. Gelap langsung menyelimuti sekitar seperti air hitam menelan tubuh perlahan. Lalu terdengar suara kepakan dari segala arah. Raka memutar senter dengan panik. Ratusan burung kini menempel di jeruji kandang sambil memandang lurus ke arahnya. Mata mereka tampak aneh. Beberapa terlihat seperti mata manusia yang penuh ketakutan. "Kau bohong!" bentak Raka mencoba melawan rasa takut. Orang tua itu mendekat sambil tersenyum tipis. "Ayahmu tidak pernah cerita kenapa dia selalu mengunci kandang paling ujung?" Raka diam. Ia memang ingat ayahnya sangat melarang siapapun mendekati bagian belakang peternakan sejak dulu. Bahkan saat kecil, ia pernah dipukul karena bermain terlalu dekat di area itu. Karena tempat ini bukan kandang biasa. Ini gerbang. Gerbang untuk apa?
Tatapan hitam lelaki tua itu perlahan naik ke arah langit. Tempat roh masuk sebelum dipindahkan. Raka mulai mundur. Instingnya meminta pergi sejauh mungkin dari sana. Namun sebelum sempat melangkah, suara dari dalam lubang berubah menjadi jeritan keras. Papan kayu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang sedang mendorong dari bawah. Buk, buk, buk. Tanah di sekitar kandang ikut bergetar pelan. Raka menyorot lubang menggunakan senter. Nafasnya langsung tercekak. Di sela papan muncul banyak jari manusia sekaligus. Kurus, pucat, bergerak liar seperti ranting hidup yang mencoba keluar dari kubur. Buka! Buka! Suara lirih terdengar bersamaan dari bawah. Raka mundur cepat. Apa itu? Orang tua itu malah tersenyum puas. Mereka gagal menjadi wadah. Wadah apa? Burung pilihan. Tubuh Raka membeku. Pria tua itu menunjuk kandang besar di depannya. Tidak semua jiwa cocok dimasukkan ke tubuh hewan. Sebagian rusak, sebagian menolak. Sisanya dikurung di bawah sana. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Raka. Ia merasa sedang berdiri di tengah mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dibantah. Tiba-tiba seekor burung hitam turun dari atas kandang, lalu hinggap di papan kayu. Makhluk itu mematuk papan beberapa kali. Jeritan dari bawah langsung berhenti. Sunyi. Hening itu terasa aneh, seperti seluruh dunia sedang menunggu sesuatu muncul. Lalu, perlahan terdengar suara gesekan dari dalam lubang. Srek, srek. Seseorang sedang merangkak. Papan kayu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Celah hitam terbuka, dan dari dalam gelap muncul wajah manusia dengan mata putih seluruhnya. Kulitnya penuh lumpur, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Raka menahan nafas. Ia mengenali wajah itu. Itu wajah ayahnya. Tubuh Raka terasa lumpuh saat melihat wajah ayahnya muncul dari bawah kandang. Cahaya senter bergetar mengikuti tangan yang mulai kehilangan tenaga. Lumpur menempel di pipi pria itu, sementara rambutnya basah menutupi sebagian mata putihnya. Senyuman di wajah tersebut tampak kaku, seperti topeng rusak yang dipaksa tetap terbuka. "Ayah," bisik Raka pelan. Makhluk itu mengangkat kepala perlahan. Gerakannya patah-patah seperti boneka tua yang dimainkan tangan tak terlihat. Mulutnya terbuka, namun bukan suara manusia yang keluar. Kerak, kerak. Bunyinya menyerupai kicauan burung yang dipelintir menjadi suara tenggorokan pecah. Raka mundur sambil menahan nafas. Jantungnya berdetak sangat keras hingga terasa nyeri di dada. Ia ingin percaya itu hanya halusinasi akibat ketakutan, tetapi bau lumpur dan amis yang keluar dari lubang terasa terlalu nyata. Orang tua berjubah lusuh di dekat kandang tertawa lirih. "Itu bukan ayahmu sepenuhnya lagi." Kalimat itu membuat kepala Raka semakin kacau. Makhluk berwajah ayah Raka mulai merangkak keluar dari lubang. Jemarinya panjang dan kotor, kuku-kukunya hitam seperti kayu terbakar. Sendi tubuhnya bergerak aneh, lebih mirip hewan daripada manusia. Setelah tubuh bagian atas berhasil muncul, Raka langsung melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di punggung makhluk itu terdapat banyak luka kecil berbentuk lingkaran. Dari dalam lubang-lubang tersebut tumbuh bulu hitam tipis seperti anak burung yang baru menetas. "Apa yang kalian lakukan pada ayahku?" Suara Raka pecah. Pria tua itu melangkah mendekat sambil membawa sangkar kecil dari balik jubahnya. Di dalam sangkar terdapat seekor burung putih dengan mata merah menyala. "Ayahmu gagal memenuhi janji." Janji apa? Pesugihan selalu meminta balasan. Angin malam bertiup semakin kuat. Pohon bambu di sekitar halaman bergoyang seperti raksasa kurus yang sedang menari dalam gelap. Pria tua tersebut membuka pintu sangkar perlahan.
burung putih langsung terbang keluar lalu hinggap di bahu makhluk berwajah ayah Raka. Detik berikutnya, suara tangisan perempuan terdengar dari paruh burung itu. Tangisan panjang penuh penderitaan. Raka menutup telinga. Suara tersebut terasa menusuk kepala seperti jarum panas. Setiap kekayaan yang diterima keluargamu berasal dari jiwa manusia. Semakin banyak korban, semakin indah suara burung-burung di sini. Makhluk di depan Raka mendadak bergerak cepat. Tubuhnya meloncat keluar dari lubang, lalu jatuh merangkak di tanah seperti laba-laba besar. Kepalanya miring hampir patah sambil terus menatap Raka. Kabur, suara seraknya keluar patah-patah. Mata Raka membelalak. Makhluk itu mencoba memperingatkannya. Namun sebelum Raka sempat bergerak, pria tua berjubah langsung menghantam tanah menggunakan tongkat kayu hitam yang entah sejak kapan berada di tangannya. Buk! Seluruh burung di kandang menjerit bersamaan. Makhluk berwajah ayah Raka mendadak menggeliat kesakitan sambil mencakar tanah. Ayahmu masih keras kepala, padahal tubuhnya sudah hampir sepenuhnya menjadi wadah. Berhenti, teriak Raka. Ia mengambil batu lalu melemparkannya ke arah pria tua tersebut. Batu itu mengenai bahunya, tetapi lelaki itu sama sekali tidak bergeming. Senyumnya malah semakin lebar. Kau mirip ayahmu waktu muda. Tiba-tiba, lampu minyak yang tadi padam menyala kembali sendiri satu persatu. Cahaya kuning redup menerangi seluruh halaman belakang. Dan saat itulah Raka menyadari sesuatu. Di balik setiap kandang, ada sosok manusia berdiri. Pucat, diam. Mereka tersembunyi di antara bayangan jeruji, seperti mayat yang lupa cara berbaring. Jumlahnya puluhan. Beberapa memiliki mata kosong, sebagian lain tampak penuh luka. Ada perempuan tua, anak kecil, bahkan pria dengan leher miring hampir putus. Raka mundur perlahan, nafasnya mulai memburu. "Mereka siapa?" tanyanya lirih. Pria tua itu mengangkat tangan ke arah kandang. Korban yang gagal. Seluruh sosok di belakang kandang mendadak mengangkat kepala bersamaan. Lalu suara kicauan burung terdengar keluar dari mulut mereka. Suara itu bercampur tangisan manusia hingga terdengar seperti paduan suara dari neraka. Makhluk berwajah ayah Raka tiba-tiba mencengkram kaki pemuda itu. Sentuhannya dingin seperti bangkai yang direndam air sungai. "Kabur," bisiknya lagi. Tangan pria itu gemetar kuat. "Aku tidak kuat menahan mereka." Belum sempat Raka menjawab, tanah di sekitar kandang mulai bergetar pelan. Satu persatu papan kayu di bawah kandang terangkat sendiri. Dari dalam lubang hitam itu, muncul suara kepakan sayap dalam jumlah sangat banyak. Suara kepakan dari bawah tanah menggema seperti badai yang terperangkap di lorong sempit. Debu beterbangan di sekitar kandang, sementara papan-papan kayu terus terangkat sedikit demi sedikit. Lubang hitam di bawah sana tampak seperti mulut raksasa yang baru bangun setelah tidur panjang. Raka berdiri gemetar. Makhluk berwajah ayahnya masih mencengkeram kaki celananya erat. Jemari dingin itu terasa seperti akar pohon basah yang melilit perlahan. "Kabur," bisik pria itu lagi dengan suara pecah. Namun tubuh Raka sulit bergerak. Pemandangan di hadapannya terlalu mengerikan untuk dipercaya. Puluhan sosok pucat di balik kandang masih berdiri diam sambil mengeluarkan bunyi kicauan dari mulut mereka. Mata kosong mereka menatap lurus seperti mayat yang menunggu perintah. Pria tua berjubah hitam melangkah mendekati lubang. Wajah keriputnya terlihat puas. "Akhirnya mereka bangun," katanya lirih. Angin malam mendadak berhenti. Tidak ada suara bambu bergesekan, tidak ada suara serangga. Keheningan itu terasa aneh seperti dunia menahan nafas. Lalu, dari dalam lubang muncul seekor burung hitam sebesar anjing. Makhluk itu merangkak keluar perlahan. Sayapnya penuh lendir hitam, sementara bulunya tampak bercampur rambut manusia. Paruhnya panjang melengkung, tetapi bagian matanya sangat mengerikan. Mata manusia, lengkap dengan air mata yang mengalir pelan. Raka spontan mundur. Burung itu membuka paruhnya lebar, dan suara perempuan tua keluar dari tenggorokannya. "Dingin, gelap, tolong aku."
Tubuh Raka merinding hebat. Belum hilang rasa terkejutnya, makhluk lain mulai bermunculan dari dalam lubang. Ada yang bersayap rusak, ada yang berkaki manusia, bahkan seekor burung putih memiliki wajah anak kecil di bagian lehernya. Jumlah mereka terus bertambah. Suara kepakan memenuhi udara seperti 1000 kain basah dikepakan bersamaan. Pria tua itu mengangkat kedua tangan. "Lihatlah hasil perjanjian ayahmu." Raka menggeleng pelan. "Kalian gila." Orang tua tersebut tertawa serak. Manusia selalu rela menjadi monster demi uang. Burung-burung aneh itu mulai menyebar ke atas kandang. Mata mereka terus memandang Raka tanpa berkedip. Tatapan itu terasa seperti jarum kecil menusuk kulit. Makhluk berwajah ayah Raka tiba-tiba menarik celananya lebih kuat. "Dia mau tubuhmu." Raka menoleh cepat. "Apa?" Namun pria itu mendadak batuk keras. Dari mulutnya keluar bulu hitam bercampur darah pekat. Pria tua berjubah langsung menghantam tanah menggunakan tongkatnya. "Buk!" Makhluk berwajah ayah Raka menjerit kesakitan lalu jatuh tersungkur. "Diam!" bentak lelaki tua itu. Seluruh burung di atas kandang ikut menjerit bersamaan. Suaranya membuat kepala Raka berdenyut seperti dipukul dari dalam. Pria tua itu kemudian menatap Raka tajam. "Ayahmu seharusnya menyerahkan penerus sebelum mati." Jantung Raka berdetak semakin cepat. "Aku tidak mau terlibat. Kau tidak bisa menolak." Kabut bergerak mengelilingi halaman seperti ular putih yang melata pelan. Bau amis semakin menyengat hingga membuat Raka nyaris muntah. "Kekayaan keluargamu berasal dari ikatan darah. Jika tidak ada penerus, semua jiwa di tempat ini akan lepas." Tiba-tiba seluruh burung aneh di atas kandang mulai gelisah. Sayap mereka mengepak liar sambil mengeluarkan suara tangisan panjang. Salah satu makhluk mendadak terbang rendah melewati kepala Raka. Pemuda itu tersentak. Saat makhluk tersebut melintas, ia melihat jelas wajah seorang perempuan di balik bulu-bulu hitamnya. Mata perempuan itu penuh air mata. "Tolong!" bisiknya pelan. Makhluk itu lalu jatuh menghantam tanah sambil menggeliat kesakitan. Tubuhnya mulai berubah. Sayapnya patah masuk ke dalam daging. Bulunya rontok satu persatu. Dalam hitungan detik, seekor burung itu berubah menjadi tubuh manusia kurus penuh luka. Raka membelalak nyeri. Apa sebenarnya tempat ini? Pria tua berjubah tersenyum tipis. Tempat jiwa manusia dipanen. Langit mendadak bergemuruh. Awan hitam menutupi bulan sepenuhnya. Dan dari dalam seluruh kandang suara burung kembali terdengar bersamaan. Kali ini bukan tangisan, melainkan tawa manusia. Tawa dari dalam kandang menggema di seluruh halaman belakang, seperti suara orang mabuk yang tertawa di tengah pemakaman. Nada itu tidak keras, tetapi cukup membuat darah Raka terasa dingin. Ribuan bunyi kecil bercampur menjadi satu, menyerupai sekumpulan manusia yang menikmati penderitaan orang lain. Kabut semakin tebal. Lampu minyak bergoyang pelan seperti hampir padam lagi. Raka berdiri beberapa langkah dari lubang besar sambil menatap abu hitam yang tersisa dari tubuh perempuan tadi. Tangannya gemetar. Kepalanya penuh pertanyaan. Namun satu hal mulai terasa jelas. Ayahnya memang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar pesugihan biasa. Pria tua berjubah hitam masih berdiri tenang di dekat kandang. Wajahnya tampak puas melihat ketakutan di mata Raka. "Kau sudah melihat sendiri akibat menolak perjanjian," katanya lirih. "Aku tidak peduli dengan perjanjian itu," bentak Raka. Suara pemuda tersebut pecah oleh emosi dan takut yang bercampur menjadi satu. "Aku mau semua ini berhenti." Lelaki itu tertawa pelan. Tawanya mirip ranting kering yang dipatahkan perlahan. Tidak ada yang bisa berhenti setelah gerbang dibuka. Raka mengepalkan tangan. "Gerbang apa?" Pria itu mengangkat tongkat hitamnya lalu menunjuk kandang paling ujung. "Itu." Raka menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan kandang itu dengan jelas. Bentuknya lebih besar dibanding kandang lain. Besinya berwarna hitam kusam dan dipenuhi ukiran aneh menyerupai tulisan kuno. Di bagian atas kandang tergantung banyak lonceng kecil berkarat. Anehnya, tidak ada burung di dalamnya. Kosong. Namun justru kandang itulah yang memancarkan hawa paling dingin, mirip lubang sumur tua yang menyimpan sesuatu di dasar gelapnya. "Ayahmu membuka tempat itu 20 tahun lalu." Lanjut pria tua tersebut.
Sejak malam itu, desa ini mulai memberi makan gerbang. Raka mengernyit. Memberi makan? Belum sempat mendapat jawaban, suara langkah tergesa terdengar dari arah rumah. Ibunya muncul sambil membawa lampu minyak. Wajah perempuan itu pucat seperti kertas basah. "Raka!" teriaknya panik. Saat melihat pria berjubah hitam, tubuh perempuan itu langsung berhenti. Tatapan ketakutan memenuhi matanya. "Kau," bisiknya lirih. Orang tua itu tersenyum tipis. "Sudah lama kita tidak bertemu." Ibunya segera menarik tangan Raka. "Kita harus pergi sekarang." Namun pria tua itu menghantam tanah dengan tongkatnya sekali lagi. Buk! Seluruh kandang bergetar. Burung-burung di dalamnya langsung mengepak liar sambil mengeluarkan suara jeritan nyaring. Tanah di bawah kaki Raka ikut bergetar pelan. Retakan mulai muncul di sekitar kandang hitam paling ujung. Ibunya membelalak ngeri. "Tidak, jangan buka itu." Pria tua berjubah menatap perempuan tersebut. "Suamimu gagal memenuhi janji. Sekarang giliran anakmu. Aku tidak akan membiarkan dia jadi tumbal." Angin mendadak berputar kuat di halaman. Kabut bergerak liar seperti asap dari api besar. Lonceng-lonceng kecil di atas kandang hitam mulai berbunyi sendiri. Ting, ting, ting. Suaranya pelan, tetapi membuat kepala Raka berdenyut. Makhluk berwajah ayah Raka mendadak merangkak mendekat ke ibunya. Tubuhnya semakin rusak. Sebagian kulit di lehernya robek hingga terlihat daging hitam di bawahnya. "Pergi," katanya lirih kepada istrinya. Air mata perempuan tua itu jatuh. "Aku sudah bilang, jangan buat perjanjian itu." Pria tersebut tertawa pahit. Suaranya bercampur bunyi kicauan aneh. "Aku cuma ingin kalian hidup layak." Kalimat itu terasa menyakitkan. Untuk sesaat, Raka melihat sisa manusia dalam diri ayahnya. Namun tiba-tiba, tubuh pria itu menegang keras. Matanya berubah hitam pekat. Mulutnya terbuka terlalu lebar, dan suara burung melengking keluar dari tenggorokannya. Pria tua berjubah hitam tersenyum puas. Jiwanya mulai habis. Makhluk berwajah ayah Raka mendadak berbalik cepat lalu menerkam jeruji kandang hitam. Kukunya mencakar besi sambil menjerit liar. Jeritan itu terdengar seperti gabungan suara manusia dan burung yang disembelih hidup-hidup. Raka menutup telinga. Ibunya menangis histeris. Lalu, krek! Suara retakan terdengar dari dalam kandang hitam. Semua burung di halaman mendadak diam bersamaan. Keheningan turun seperti kain kafan yang menutup seluruh tempat itu. Pria tua berjubah hitam mundur perlahan sambil tersenyum lebar. Dia bangun. Raka menatap kandang hitam dengan napas tertahan. Dari balik jeruji gelap, sepasang mata merah perlahan terbuka. Sepasang mata merah di dalam kandang hitam menyala redup seperti bara yang hidup kembali setelah lama tertimbun abu. Tidak bergerak, tidak berkedip. Namun tatapannya terasa berat, seolah sesuatu di balik jeruji itu mampu menembus isi kepala manusia. Raka membeku. Udara di sekitar kandang berubah sangat dingin hingga napasnya mengeluarkan uap tipis. Bau amis bercampur tanah busuk semakin menyengat, memenuhi halaman seperti kabut dari rawa kematian. Ibunya mundur perlahan sambil memegang lengan Raka. "Jangan lihat matanya terlalu lama," bisik perempuan itu gemetar. Namun terlambat. Tatapan merah tersebut sudah membuat kepala Raka terasa aneh. Pandangannya berkunang-kunang seperti dunia di sekitarnya mulai ditelan air hitam. Lalu suara lirih terdengar di telinganya. "Buka." Suara itu berat, pelan, tetapi bergema langsung di dalam kepala. Raka memegang pelipisnya. Pria tua berjubah hitam tersenyum puas melihat reaksinya. "Dia memilihmu." "Apa itu sebenarnya?" tanya Raka dengan napas tidak beraturan. Lelaki tua tersebut melangkah mendekati kandang.
Lonceng-lonceng kecil di atas kandang terus berbunyi pelan tertiup angin malam. Makhluk penjaga. Penjaga apa? Penjaga kekayaan. Jawaban itu terdengar seperti racun yang dibisikkan perlahan. Makhluk berwajah ayah Raka masih mencakar Tiruji sambil menjerit. Kukunya patah satu persatu hingga darah hitam menetes di besi kandang. Namun, makhluk di dalam kandang tidak bergerak. Hanya matanya yang tetap menyala dalam gelap. Pria tua itu kemudian mengangkat tongkatnya ke arah Raka. Darah keluargamu cocok menjadi wadah baru. Ibunya langsung berdiri di depan Raka. Tidak! Perempuan tua itu membuka liontin kecil dari lehernya, lalu melemparkannya ke tanah dekat kandang. Liontin tersebut pecah, memperlihatkan gulungan kain kecil penuh tulisan merah. Begitu kain itu terbuka, angin mendadak berputar liar. Burung-burung di seluruh kandang menjerit bersamaan. Sementara itu, kain merah dari liontin ibunya mulai terbakar sendiri. Api kecil menjalar cepat. Wajah perempuan tua tersebut berubah pucat. Segelnya melemah, bisiknya takut. Raka menoleh panik. Kita harus bagaimana? Belum sempat mendapat jawaban, makhluk dalam kandang menghantam jeruji sekali lagi. Brak! Salah satu besi patah. Tangan hitam besar langsung keluar dari celah kandang. Jarinya panjang seperti ranting pohon mati, dipenuhi bulu kasar dan kuku melengkung tajam. Kulitnya gelap kebiruan, seperti mayat yang terlalu lama terkubur. Ibunya menjerit. Pria tua berjubah hitam justru tertawa puas. Akhirnya, tangan monster itu meraih udara perlahan seperti orang buta mencari jalan. Lalu, seluruh burung di halaman mendadak diam. Tidak ada suara kepakan, tidak ada jeritan. Keheningan itu terasa sangat menekan. Dan di tengah sunyi tersebut terdengar suara langkah dari arah belakang rumah. Tok, tok, tok. Raka menoleh cepat. Sosok-sosok pucat tadi berdiri di balik kandang, kini berjalan mendekat perlahan. Jumlahnya berpuluh-puluh. Mata kosong mereka memandang lurus ke arah kandang hitam. Beberapa membawa luka mengerikan di tubuhnya. Ada yang lehernya hampir putus, ada yang dadanya bolong, ada pula yang wajahnya hangus seperti terbakar. Namun, semuanya berjalan serentak, mirip rombongan mayat yang dipanggil menuju kubur terbuka. Pria tua berjubah hitam mengangkat tangannya tinggi. Persembahan sudah datang. Mata merah dalam kandang menyala lebih terang. Lalu suara berat dari dalam gelap terdengar. Lapar. Suara itu bukan sekedar terdengar di telinga, melainkan terasa sampai ke tulang. Seketika, seluruh sosok pucat tadi berhenti berjalan. Lalu satu persatu, mereka mulai tersenyum. Senyuman para sosok pucat itu terlihat mengerikan di bawah cahaya lampu minyak yang hampir padam. Bibir mereka terbuka terlalu lebar, seperti wajah manusia yang dipaksa tertawa saat menahan sakit luar biasa. Mata kosong mereka tetap mengarah ke kandang hitam. Udara malam terasa berat. Kabut bergerak perlahan di antara kaki mereka seperti asap dari kuburan basah. Raka mundur sambil menarik ibunya. Kita pergi sekarang. Namun langkah mereka terhenti ketika seluruh sosok itu berjalan maju bersamaan. Gerakan mereka kaku, patah-patah, tetapi teratur seperti boneka rusak yang dikendalikan satu tangan. Pria tua berjubah mengangkat tongkat tinggi-tinggi. Perjanjian harus diselesaikan malam ini. Jeruji kandang hitam kembali bergetar keras. Brak! Satu sisi besi roboh ke tanah. Makhluk di dalam mulai keluar perlahan. Tubuhnya besar dan bungkuk. Kulitnya hitam kebiruan dipenuhi bulu kasar. Sayap robek menjuntai di punggungnya seperti kain busuk. Kepalanya menyerupai burung raksasa, tetapi bagian mulutnya memiliki gigi manusia yang bertumpuk tidak beraturan. Bau busuk langsung menyebar memenuhi halaman. Makhluk itu mengangkat kepalanya pelan. Mata merahnya menyala seperti bara di tungku tua.
Saat melihat Raka, makhluk tersebut mengeluarkan suara berat menyerupai tawa rendah. Darah penerus. Ibunya langsung berdiri di depan Raka sambil menangis. Ambil aku saja. Pria tua berjubah tertawa keras. Jiwamu sudah tidak cukup. Makhluk itu mulai melangkah mendekat. Tanah bergetar kecil setiap kakinya menyentuh bumi. Sosok-sosok pucat di sekitar kandang menunduk hormat seperti penyembah yang menyambut rajanya. Raka merasakan ketakutan merayap sampai ke tulang. Namun di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sesuatu. Lampu minyak yang jatuh di dekat kandang mengeluarkan api kecil. Lalu ia teringat ucapan perempuan yang berubah menjadi abu sebelumnya. Bakar kandangnya. Raka langsung menoleh ke deretan kandang kayu tua yang dipenuhi jerami kering. Satu pikiran muncul di kepalanya. Ia meraih lampu minyak itu. Ibunya membelalak, "Raka, jangan!" Namun pemuda tersebut sudah melempar lampu ke kandang paling dekat. Brak! Api langsung menyala besar. Jerami kering terbakar cepat seperti disiram bensin. Burung-burung di dalam menjerit histeris. Suara mereka berubah menjadi tangisan manusia yang memekakkan telinga. Pria tua berjubah menatap marah. Bodoh. Raka tidak berhenti. Ia mengambil lampu lain lalu melemparkannya ke kandang berikutnya. Api mulai menyebar ke seluruh halaman belakang. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Monster bersayap mengaum keras. Suaranya mengguncangkan udara seperti petir pecah di atas kepala. Sosok-sosok pucat mendadak berteriak kesakitan. Tubuh mereka mulai retak perlahan, seperti patung tanah liat terbakar panas. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Satu persatu tubuh mereka berubah kembali menjadi manusia biasa. Raka melihat wajah-wajah desa yang dikenalnya. Ada tukang sayur yang hilang bertahun-tahun lalu. Ada anak kecil yang dikabarkan tenggelam di sungai. Ada pria tua penjaga makam yang lenyap tanpa jejak. Mereka semua berdiri di tengah api dengan tubuh penuh luka. Tangisan memenuhi halaman. "Tolong, panas, kami ingin pulang." Suara mereka bercampur dengan jeritan burung yang terbakar hidup-hidup. Pria tua berjubah mulai panik. "Kau menghancurkan gerbang." Api semakin besar. Kandang hitam ikut terbakar perlahan. Monster bersayap mengaum sambil menghentam tanah. Sayapnya mengepak liar hingga bara api beterbangan kemana-mana. Makhluk berwajah ayah Raka merangkak mendekat di tengah kobaran api. Tubuhnya mulai hancur perlahan. Namun kali ini matanya kembali normal. Ada air mata mengalir di pipinya. "Maafkan ayah," bisiknya lirih. Raka menggigit bibir menahan sesak di dada. Pria itu tersenyum sedikit untuk pertama kalinya sejak muncul dari lubang. Lalu tubuhnya berubah menjadi abu dan hilang tertiup angin malam. Jeritan monster bersayap semakin keras. Api membakar seluruh tubuhnya. Kulit hitamnya pecah satu persatu hingga memperlihatkan ratusan wajah manusia di dalam dagingnya. Semua wajah itu menangis bersamaan sebelum akhirnya hancur menjadi debu. Pria tua berjubah mencoba melarikan diri, namun sosok-sosok pucat yang telah kembali menjadi manusia menangkap kakinya. Mereka menarik tubuh kurus itu ke dalam api. Jeritannya menggema panjang sebelum lenyap di telan kobaran. Malam perlahan kembali sunyi. Api mulai mengecil. Kandang-kandang berubah menjadi puing hitam. Sementara itu, kabut yang sejak tadi menyelimuti halaman perlahan menghilang bersama suara tangisan yang selama ini menghantui desa. Raka berdiri diam memandang sisa peternakan yang hangus. Langit mulai memucat pertanda fajar datang. Namun sebelum matahari muncul sepenuhnya, terdengar satu suara kicauan pelan dari arah pohon bambu belakang rumah. Raka menoleh perlahan. Seekor burung hitam bermata merah sedang bertengger di dahan tertinggi. Makhluk itu menatap lurus ke arahnya. Lalu, dengan suara serak menyerupai manusia, burung itu berbisik pelan. Perjanjian belum selesai.